mengisi itu adalah bagaimana konten lokal ini, gitu ya, konten lokal ini bisa eksis, bisa menjadi payung gitu ya, pembangunan yang ada di Bali. Kemudian ada kawasan strategis pariwisata provinsi. Ya, kawasan provinsi. Kemudian ada strategis kabupaten kota. Ini kan berarti kan ada 3 tingkatan. Nah, bagaimana yang justru yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana kita mengisi ini kan. Secara nasional semuanya sama. Ya, sebagai arsitek yang berpraktek profesi di situ ya tentu sangat happy. Oh, ini ada regulasi loh. Yang bahwa ada yang tidak sempurna, mari kita diskusikan. Ya, dicarikan resultantenya, titik temunya. Bukankah Bali memang selalu mengajarkan harmonisasi dalam berbagai terjemahannya, ada teritukaran atau apapun. Jangan itu menjadi tagline slogan saja, tapi eksekusinya seperti apa. Kita jarang sekali membenturkan ini, kalau mau boleh ekstrim, membenturkan. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali, sahabat peduli. Jadi hari ini kita akan berdiskusi dengan tokoh-tokoh di Bali bersama Paikatan Kerama Bali dengan topik tantangan, ancaman, dan peluang pemberlakuan Perda 2 tahun 2023 tentang RT RW Bali. Ya, sebagaimana kita ketahui permasalahan kita di Bali saat ini ada 4 isu pokok, yaitu tentang rendahnya kualitas dan kuantitas air bersih. Ini tentu kita sangat hadapi, kita rasakan bersama. Kawasan perkotaan banyak sekali menghadapi masalah air bersih yang warnanya coklat, kemudian jarang hidup, termasuk juga dari tempat-tempat pengeboran air juga sangat kualitasnya bisa dikatakan kurang memenuhi syarat. Kemudian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Banyak sekali kita temui di beberapa tempat sawah-sawah kita sudah beralih fungsi menjadi rumah-rumah, kawasan perdagangan, bahkan jalan bypass ataupun nanti yang direncanakan menjadi jalan tol akan mengubah wajah lahan pertanian kita, akan menjadi kawasan terbangun. Ini tentu menjadi sebuah permasalahan juga di masa mendatang. Kemudian masalah pengelolaan sampah dan limbah. Saat ini tidak hanya Kota Denpasar, tapi kabupaten kota yang lain juga mengalami hal yang sama. Bagaimana mengelola sampah, bagaimana memproduksi bekas buangan dari rumah tangga, ini menjadi suatu hal yang tentu harus kita pikirkan bersama. Kemudian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, ini menjadi salah satu isu tidak saja di Bali, tapi nasional maupun internasional. Banyak terjadi abrasi, kemudian pencemaran dari laut sendiri, banyak sampah kiriman di kawasan-kawasan pariwisata kita yang menjadi tulang punggung tentunya bagi perekonomian Bali. Nah, 4 permasalahan ini tentu banyak sekali kita hadapi karena memang kalau kita lihat tentu saja ini semua adalah akibat dari aktivitas hidup kita semua. Nah, untuk itu pemerintah telah mengatur di ruang-ruang mana boleh melakukan apa. Nah, ini menjadi suatu catatan penting bagi kita dalam rangka menjaga Bali, menjaga keberlangsungan daerah yang sangat kita cintai. Hari ini, sahabat peduli, kita akan bicara dengan tokoh-tokoh luar biasa Provinsi Bali. Kita punya hari ini akan bertemu dengan 2 orang narasumber. Yang pertama, sesepuh ini. Kami terutama di Tata Ruang. Beliau adalah Dr. Insinyur I Gusti Putu Anidya Putra, MSP. Ya, kalau sehari-hari memang banyak orang mengenal beliau sebagai mantan birokrat. Beliau banyak sekali jabatannya sebenarnya, tapi paling tidak yang terpenting adalah beliau pernah menjabat Kepala Dinas Tata Kota, Pak Anin ya, Kepala Dinas Tata Kota Kota Denpasar, bahkan pernah menjabat sebagai Kepala Bapeda Kota Denpasar. Ini urusan tata ruang sudah makanan beliau sehari-hari ya, Pak Anin ya. Kalau dilihat dari pendidikan, latar belakang pendidikan, S1 arsitektur dulu Pak di UNUD ya, kemudian pasca PWK di ITB, dan terakhir di S3 beliau di Universitas Hindu. Nah, selain sebagai birokrat juga beliau banyak sekali nih jadi kelompok ahli pembangunan. Mungkin setelah pensiun ya Pak Anin ya. Jadi beliau sebagai tenaga kelompok ahli di Kota Denpasar, di Karangasem juga sempat.
kepala badan kreatif masih? Sudah selesai. Sudah selesai ya. Baik. Kemudian pembicara kedua ada Swastiastu. Bapak Rano Wiyarse, arsitek. Jadi beliau tokoh arsitek tidak hanya di Bali nih Bapak Ibu sekalian, sahabat peduli. Jadi beliau di level nasional bahkan sudah pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Ya. Pak ya. Itu Ya. tahun berapa itu Pak? 2018-2021. 18-2021. Iya. Ya. Tapi sebelumnya juga beliau sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia di Provinsi Bali. Bali. Itu kalau tidak salah 2 periode juga, Iya. Pak Rane ya. Iya. Baik. Sekarang Share Indonesia Monitoring Communities for ASEAN Arsitek. Selain memang sebagai praktisi, Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa melihat banyak sekali produk-produk arsitek, perencanaan arsitektur yang beliau lakukan. Nah ini tentunya akan sangat bisa kita elaborasi ke depan seperti apa. Baik, kita mulai saja podcast kita hari ini. Jadi pertanyaan pertama mungkin tentu kami tujukan kepada Bapak Anin terkait dengan Perda RT RW Provinsi Bali. Nah ini apa sih sebenarnya Perda ini Pak Anin? Kami persilakan. Oke. Terima kasih Bang Sutrisno. Om Swastiastu. Pemirsa peduli. Jadi pertama ingin saya sampaikan bahwa Perda 2 ini, saya ingin cerita gini. Perda 2 ini perjalanannya cukup panjang. Jadi tidak dibuat dalam waktu yang sangat singkat, melibatkan banyak orang, termasuk dengan perwakilan kita di DPRD, sampai dengan ke kementerian. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, bahwa RT RW ini isinya ada 2. Yang pertama itu adalah struktur ruang Provinsi Bali. Kemudian yang kedua itu adalah pola ruang. Struktur ruang itu adalah bagaimana hierarki pelayanan. Baik itu pelayanan transportasi, pelayanan pusat-pusat pertumbuhan, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah pusat pelayanan pariwisata. Nanti ada destinasi-destinasi, itu ada urut-urutannya. Kemudian yang kedua adalah pola ruang. Pola ruang ini adalah peruntukan, di mana boleh untuk apa. Namun dia masih bersifat makro. Jadi isinya belum secara detail. Jadi hanya pengelompokan bahwa untuk di daerah gunung seperti yang kemarin menjadi viral itu ya. Daerah gunung itu adalah suci, ya betul. Tapi detailnya suci itu seperti apa itu tidak ada di dalam tata ruang ini, RT RW ini. Nah kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa RT RW ini kemudian bersifat berjenjang. Ya, berjenjang artinya bahwa RT RW Provinsi Bali harus nurut arahan kebijakannya dengan RT RW tingkat nasional. Begitu juga nanti RT RW yang ada di kabupaten kota yang ada di Bali itu harus nurut, atau RT RW Bali ini dipakai sebagai patokan. Nah tentunya tidak plek, itu enggak, tetapi kontennya itu nanti harus menyesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Nah, karena dia merupakan arahan sehingga dia itu RT RW itu belum sampai kepada tataran bagaimana mengendalikan. Tataran bagaimana? Itu satu sisi. RT RW, fungsi RT RW. Yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa RT RW itu dipandang sebagai pengaturan ruang. Namun di samping pengaturan ruang juga ada program pembangunan, di mana di dalam pengaturan ruang itu aktivitas dilakukan. Nah, ini undang-undangnya adalah undang-undang penataan ruang dasarnya. Kemudian yang ini adalah perencanaan pembangunan nasional. Sehingga dua hal ini yang harus menjadi satu kesatuan. Artinya di dalam rencana pembangunan ini juga berjenjang bersamaan dengan rencana tata ruang. Kita akan mengalami tahun yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat strategis, di mana kita harus mampu untuk memanfaatkan tahun itu, yaitu tahun 2024, di mana seluruh kabupaten kota itu penyusunan rencana pembangunan itu secara bersamaan. Selama ini kan tergantung dari kapan dia bupati, wali kota, dan gubernur itu dipilih. Kalau nanti mulai tahun 2024 itu adalah bersamaan. Kemudian juga RT RW ini nanti sebagai matra ruang, sebagai aturan di mana boleh apa, itu juga ditetapkan tahun 2023, jadi masih anyar.
Jadi penerapannya akan. Nah ini waktu yang strategisnya harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Saya kira nantinya harapan kita itu adalah bahwa rencana pembangunan, karena RT RW ini usianya 20 tahun ini dia terserah 20 tahun. Kemudian ternyata di dalam peraturan perundang-undangan yang baru itu ternyata RDTR juga 20 tahun. Detailnya. RDTR-nya juga 20 tahun. Jadi ini juga rada-rada ini. Nah kemudian dalam program pembangunan ini rencana pembangunan jangka panjang itu juga 20 tahun. Jadi kan artinya tahunnya pas. Beriringan. Ya. Kemudian ada RPJM itu dipenggal-penggal begitu selama 5 tahun, periodika 5 tahun itu disebut dengan RPJM. Dan kemudian ada rencana tahunan dan seterusnya. Saya kira ini menjadi penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana posisi RT RW itu, pengaturan ruang itu terhadap pembangunan Bali pada umumnya. Ya. Pertama itu saya kira. Baik. Nah, Bung, untuk Ini ya. terima kasih. Ini Pemabahnya gitu ya. Pemabahnya ya. Ya. Cuman memang di tataran diskusi gitu, Pak Amin, mohon maaf ini. Sebenarnya ada bahasa-bahasa negatif mungkin bagi orang-orang yang tidak paham betul sebenarnya. Ya. Apa sih isi RT RW? Bagaimana itu? Sehingga di dalam beberapa diskusi sempat terlontar bahwa RT RW Bali ini kurang memihak pada kearifan lokal. Cenderung dia seperti mengikuti aturan pusat seperti apa. Termasuk juga kepentingan-kepentingan dari pusat, kepentingan-kepentingan investor. Boleh dibilang dalam bahasa negatif menjual Bali. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut, Pak? Ya. Jadi begini. Saya pikir apa tadi itu? Menjual Bali. Menjual Bali. Negativismenya. Negatif itu ini perlunya ini Pak Agung, Pak Tut ya. Perlunya kita bersama-sama, bahasanya kalau mengedukasi itu terlalu apa ini ya. Tapi mari kita sama-sama melakukan pemahaman gitu ya, pemahaman. Baik itu kita selaku pelaku sebagai profesi gitu, kemudian juga kepada masyarakat awam. Ini penting bagi masyarakat awam, jangan sampai nanti kita a priori gitu. Sedikit-sedikit kita setiap kali ada keputusan ada apa namanya? Kok gini, ini apa nggak jual Bali dan seterusnya gitu ya. Jadi supaya untuk menghindari hal seperti itu, maka perlu kiranya dan podcast hari ini saya pikir ini juga merupakan bagian bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Karena begini, kalau kita bicara menjual Bali, saya pikir itu terlalu dini gitu ya, terlalu dini karena begini. Sebetulnya kan kebijakan-kebijakan pusat ini kan bersifat nasional. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana posisi Bali terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kita perlu sekali mengisinya. Kita tidak menentang apa yang sudah digariskan dari nasional, tetapi bagaimana kita mengisi itu adalah bagaimana konten lokal ini, gitu ya, konten lokal ini bisa eksis, bisa menjadi payung gitu ya, pembangunan yang ada di Bali di dalam konstelasi nasional. Contoh misalnya begini. Ada kawasan pariwisata kawasan strategis pariwisata nasional. Kemudian di dalam RTW diatur. Kemudian ada kawasan strategis pariwisata provinsi. Ya, kawasan provinsi. Kemudian ada strategis kabupaten kota. Ini kan berarti ada 3 tingkatan. Nah, bagaimana yang justru yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana kita mengisi ini kan. Secara nasional semuanya sama. Di Maluku pun juga seperti ini. Di DKI juga seperti ini, di Jawa Tengah juga seperti ini. Nah, persoalannya adalah bagaimana isinya ini, itu kita yang menentukan. Jadi ini kalau ini kita ikutin saja dari mereka seperti tadi istilahnya ini kok memihak kepada investor dan seterusnya ya. Tapi kalau kita kuat di sini, ini yang harusnya kita lakukan. Apa itu? Nah, itu nanti kita bicarakan. Siap, baik. Terima kasih, Pak Anin. Ini kalau boleh saya pindah ke Pak Rane dulu nih. Karena ngambil beliau tertidur nanti. Siap. Baik, Pak Rane, ini dari seorang praktisi arsitektur ini pasti melihat sudah memanfaatkan sebenarnya karena aplikasi RT RW tentu seorang arsitektur yang banyak memanfaatkan. Seorang arsitek. Seorang arsitek, mohon maaf, seorang arsitek. Salah satunya ya. Ya, salah satunya ya. Yang biasa membangun-bangun, biasa menghancurkan katanya. Nah, menurut Bapak ini bagaimana Pak penerapan Perda Rencana Tata Ruang kita di Provinsi Bali? Nggih, swastiastu, semeton sami.
Ampure nih, sebetulnya ada hal yang salah sebelum ini yang mau disclaimer di depan. Ada yang salah di antara kita ini mengundang Tiang lebih kepada sebagai provokator. Melihat pengisian ruang tadi, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Suheng saya, beliau Pak Anindya, ini ruang itu diatur dalam konteks ketatanegaraan yang berada dari nasional NKRI. Nah, kemudian masing-masing provinsi diatur lagi yang namanya rencana tata ruang wilayah. Nah, itu guideline-nya terjadi seluruh Indonesia, template begitu. Yang menjadi spesifik ketika kontennya, isinya berbeda-beda di masing-masing provinsi. Saya akan memakai istilah perda itu sebagai sepat siku-siku. Aturan main kita, gerak kita, payung hukum kita di tingkat provinsi masing-masing. Di antaranya adalah di Bali. Bali selalu membanggakan dan Bali selalu menjadi under the spotlight, di bawah spotlight dari semua orang, termasuk di dunia, melihat Bali, bagaimana Bali mengisi ruangnya, ruang tidak hanya dalam konteks fisik, tetapi intangible-nya. Kira-kira kita sepanjang pengalaman saya yang tidak terlalu panjang, berpraktek profesi maupun mengisi ruang-ruang policy, itu hanya Bali yang menerapkan ruang dalam konteks intangible, tidak kasat mata. Saya mengistilahkannya intangible space gitu ya. Buktinya, salah satu pelinggih atau tempat suci yang ada di seluruh dunia yang punya pertiwi itu cuma Bali. Pertiwi itulah di mana ruang dimensi yang intangible itu ke arah bawah yang di berbagai tempat disebutnya sebagai rambus dana, di mana dari tempat itu kita akan mencoba mengeksploitasi dalam dimensi yang sangat harmonis, sangat bijak, memberikan kemaslahatan kepada Bali. Nah, ketika itu yang diacu, maka sepat siku-sikunya apa? Aturan mainnya bagaimana? Kita semua bisa menendang bola, tetapi kita bermain bola bisa nggak? Ada sepat siku-siku ketika kita bermain bola di situ. Nah, saya sebagai praktisi arsitek tentu acuannya itu. Ini kalau melewati garis ini offside nih. Ini saya sebagai kiper, saya nggak boleh bawa bola sendiri ke depan. Nah, itulah kurang lebih kalau saya analogikan terhadap peraturan tata ruang itu, bahwa di dalamnya tidak sempurna, nobody perfect gitu ya. Tugas kita bukan menyempurnakan aturannya, tetapi menyempurnakan eksekusinya demi kemaslahatan, kalau boleh menyinjam misalnya, demi prosperity, demi astungkare kesejahteraan kita umat Bali. Bahwa ada hal-hal yang memang kurang, setuju, bahkan banyak yang kurang, setuju, tetapi persoalannya tidak sibuk kita mencari kekurangan itu, sibuklah kita mencari solusi-solusi terhadap kekurangan itu. Ya gimana nggak kurang, coba Pulau Bali ini cuma segini, tahun ini jumlahnya mungkin 7 juta gitu. 10 tahun yang akan datang bisa jadi 15 juta dengan space yang sama. Kalau ibarat kata saya punya rumah BTN yang ukurannya 36, saya masih berdua sama istri sama anak, cukup. Tetapi ketika cucu dan sebagainya itu sudah berada di sana, kemampuan daya dukung ruang kita tentu berubah, kenyamanannya pasti berubah, cara pandangnya mungkin juga berubah, sehingga sikap kita berubah. Yang tadinya kita tidur dengan leluasa, mungkin kita mulai dengan mengatur tata interior yang lebih baik, dan itu adalah kemampuan kecerdasan pengisi insan pembangunannya, termasuk di dalamnya controller gitu ya. Ya, kalau tadi saya sepakat sekali dengan yang diarahkan bahwa kita tidak dalam positioning mengeducate, tetapi menyadari bersama-sama bahwa ini harus kita isi dengan konsisten. Konsisten, kalau bahasa sananya barangkali istiqomah ya. Konsistensi kita berdasarkan kita loh dari awal by given kita dilahirkan sebuah orang Bali dikasih kecerdasan yang namanya consciousness, kesadaran Sarada itu ya. Ini majalahnya Pak Sekjen Paiketan ini, Sarada itu tentu bagaimana kita menyadari sebuah semesta itu adalah space, adalah ruang. Bagaimana kita menyadari ruang itu yang memberikan kontribusi secara langsung kepada kehidupan manusia. Manusia di sini lah manusia Bali utamanya kan gitu. Oleh sebab itu saya pikir Bali itulah satu-satunya menempatkan tempat komunikasi manusianya dengan penciptanya dengan istilah tempat suci. Yang lain itu mungkin tempat ibadah istilahnya. Ya kita menyebutnya sebagai tempat suci, holy space gitu ya. Tempat yang disucikan. Sehingga walaupun perangkat outfit kita, pakaian kita tidak dalam bersih dalam arti habis di laundry, tetapi kesuciannya tetap harus dijaga. Ada hierarki di situ, ada yang tadi dianggap berjenjang, ada hierarki dalam konteks regulasinya, hierarki dalam konteks perilakunya, hierarki dalam konteks regulasinya tentu tadi ada rencana strategisnya di level nasional, provinsi, kabupaten, kota, itu hierarki secara legislasinya, aturan mainnya. Tetapi hierarkis dalam perilaku kita misalnya anggah ungguh gitu ya. Kita itu diajarkan dari dulu, dan itu menurut saya itu yang terjadi mulai pendegradasian kalau bahasa seremnya ya. Kalau saya sih memikirnya kelemahan kita memahami kembali, menyadari itu, sehingga
perilaku kita terhadap ruang hidup kita juga menjadi ada hal yang distorsi di situ. Sehingga misalnya hampir semua daerah jalan utama itu dianggap sebagai commerce road, daerah komersial. Sehingga di depannya itu tanpa pikir panjang saya lebih baik bikin ruko aja gitu. Dan sebagainya, sehingga jadilah pura 1000 ruko gitu ya. Itu bagian daripada kesadaran kita memahami, tidak mau lebih cerdas lagi menggali betapa orang dulu itu kenapa bukan peken semua isinya. Peken itu hanya isinya satu titik di dalam teritori satu desa misalnya. Begitu komitmennya, kesadarannya di level itu. Kesadaran itulah yang kita barangkali perlu terus ingatkan. Kita memompa diri dalam konteks consciousness itu, serat itu. Kira-kira gitu Pak Agung. Mohon maaf ya saya provokatif memang. Luar biasa ini. Panjang lebar diceritakan rasanya numplak langsung ke hati gitu. Coba yang secara ya kasat mata mungkin kita lihat Bapak dari sisi praktisi ya. Kelemahan kita sebenarnya ada di mana? Mungkin tadi dari Perda bisa dilihat ini sebagai sepat siku. Kemudian apakah kemudian perencanaan itu sudah benar, dengan peraturan itu sudah benar. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengendaliannya. Kira-kira kita lemahnya di mana? Iya. Untuk di Provinsi Bali loh Pak ini, bukan Indonesia ya? Iya, siap. Tata ruang RT RW itu adalah bicara ruang makro ya. Ya, makro space gitu ya. Arsitek itu ruang mikronya. Dan ruang mikro itu tentu angga ungguhnya harus tergantung daripada makronya. Di sini boleh dibangun X gitu ya. Itu bahasa makronya dalam regulasi. Wah, saya mau bikin I aja kan itu tanah saya bikin I aja gitu. Nah, ini persoalannya. Apakah ini yang salah arsiteknya atau penentu kebijakannya? Kita semua harus mereview diri, introspeksi diri. Banyak sekali isu yang berkaitan dengan itu. Oh, ini kan daerah hijau, kenapa bisa dibangun dan sebagainya. Lalu ngotot, inilah lahan saya satu-satunya. Lalu kalau saya nggak membangun di sini, di mana lagi? Itu kan isu yang sangat common, yang sangat biasa kita dengar gitu. Ya pertanyaannya adalah orang dulu itu nggak punya pesawat terbang tuh baik-baik saja hidupnya gitu. Karena kesadaran yang muncul di situ. Ya kalau saya tahu bahwa daerah jalan besar itu hanya diperbolehkan untuk daerah-daerah tertentu, misalnya area pendidikan gitu. Ya jangan maksa loh di sana saya bikin junk food gitu ya. Jangan maksa, bahwa itu punya implikasi, dan itulah rencana umum tata ruang ini mostly secara umum itu dihadirkan oleh yang memang ahlinya di situ, yang mengacu kepada aturan ada di atasnya, yang mengacu ada koordinasi dengan tetangga sebelah. Astungkare Bali ini kan satu provinsi, satu pulau nih. Kebayangkan di provinsi lain di Indonesia yang berhimpitan. Satu pulau ada beberapa provinsi. Maka daerah perbatasan itu menjadi sesuatu. Persoalan itu terjadi di kita, di Bali itu berkaitan dengan misalnya kabupaten kota. Kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya ada irisan. Nah, irisan ini kalau tidak integrated, kalau tidak bersama-sama secara harmonis, itu dibahasakan, maka pasti akan terjadi sesuatu. Dan ini para eksekutor, para perancang pembangunan di mana arsitek berada di dalamnya itu haruslah memiliki kecerdasan lebih untuk mengantisipasi itu. Itu satu dari sisi perencanaannya. Kemudian ketika perencanaan itu akan dieksekusi, maka dia perlu izin. Kalau dulu namanya izin mendirikan bangunan ya IMB, kalau sekarang PBG barangkali istilahnya, persetujuan bangunan gedung gitu ya. Nah, itu di sana itu persyaratannya untuk mengajukan PBG itu ditangani oleh ahlinya, TPA, tim profesional ahli gitu ya. Itu yang menanganinya. Artinya apa? Artinya untuk kemaslahatan, untuk keharmonisasi dan kesejahteraan kita bersama, tidak menonjolkan egosentrisnya. Ini kan tanah saya boleh membangun apa saja di sini. Enggak juga gitu. Septic tanknya masuk ke tanah orang lain nih. Gimana kita bisa memastikan bahwa penetrasi septic tank itu berhenti sampai di situ? Kan nggak bisa. Ujung septic tank itu tidak jauh, sebelahnya itu ada tempat suci misalnya, yang dibor menjadi deep well, sumur dalam. Ini kan ada penetrasi, nggak bisa kan kita melihatnya bahwa ini tempat saya boleh membangun dengan bebas. Nah, keadaban itu harus kita jaga. Dignity ya, martabat itu harus kita jaga berdasarkan hierarki perilaku kita. Itu yang kedua sebagai kaitannya dengan edukasi izin. Kemudian yang ketiga yang berkaitan, berbicara dengan izin itu ada dua kaitannya. Yang pertama kepada teknisnya itu keamanan dan kenyamanan sebuah ruang terjadi. Yang kedua restribusi. Nah, kadang-kadang orang agak confuse ini. Oh, IMB mahal tuh. Itu bicara restribusinya, bahwa itu menjadi sesuatu karena target kita, tempat yang akan kita develop itu, tempat yang akan kita kembangkan itu adalah memberikan kenyamanan dan keamanan, memberikan, tadi kembali lagi, dikembalikan kepada siapapun milik. Oleh sebab itu, dimensinya pada itu adalah sebuah unit fungsi tertentu yang dihadirkan itu menjadi public property, menjadi milik bersama. Paling nggak saya lewat jalan Gatsu misalnya, oh ini ada bangunan jelek banget sih gitu. Itu menjadi public property, kontribusinya kepada kota paling tidak
nyaman lewat situ. Itu aja kontribusinya. Oleh itulah maka dipagari dengan aturan-aturan PBG IMB tadi itu, dan induknya tentu kepada tata ruang tadi. Kita lebih jauh bisa berbicara dan berdiskusi apa saja, misalnya tentang unikum, tentang authenticity sebuah daerah yang tadi disebutkan bahwa package-nya seluruh nasional akan sama. Tasnya itu sama, yang berbeda apa? Isinya, kontennya. Nah, kita di Bali konten-konten ini yang luar biasa, dan ini yang merupakan ciri khas kita, otentisitas kita di seluruh Indonesia kalau kita bicaranya dalam kerangka regulasi nasional. Nah, kalau ini akan sama dong dengan yang lainnya, ya kita tidak bisa mendinai itu. Wajah ruko itu ya, ruko itulah ruang untuk, namanya rumah toko ya. Ya, kelakuan toko itu akan terjadi hampir sama. Tetapi toko di Bali itu paling tidak memberikan, oh ini di Bali ya, oh ini tidak di tempat lain gitu. Ada ciri khas gitu ya? Ya, authenticity kalau istilah saya. Kalau ciri khas itu hanya nanti ditempel-tempelin, dipaksain. Iya, cuma ditempel-tempelin. Tetapi kalau authenticity itu memang dari dalamnya keluar itu. Identitas gitu ya. Ya, menjadi identity. Iya. Baik, terima kasih Pak Rane. Saya kembalikan Pak Anindi ini. Jadi sebagai seorang birokrat ini yang sudah pengalaman sekian tahun ya, mantan ya. Kira-kira seperti argumentasi tadi Pak Rane sampaikan, seperti apa Pak? Mungkin ada celah-celah yang sebenarnya permasalahan yang bisa kita cut gitu, sehingga tidak keterusan ini menjadi bermasalah terus sehingga tidak selesai-selesai. Kira-kira titik kritisnya itu terkait dengan Perda RT RW kita ini, kita kira-kira di mana ini Pak? Iya, yang pertama bahwa Perda RT RW ini bukan final ya, bukan acuan final. Yeah. Boleh saya katakan nanti acuan finalnya itu adalah pada peraturan zonasi ya Pak. Iya. Ya, pada peraturan zonasi. Di situ itu ada yang namanya zoning text sama zoning map. Nah, zoning text itu menceritakan tentang apa saja aturan main yang diberlakukan di situ. Isi touch covernya tadi. Terus kemudian kalau zoning map itu ada kaitannya dengan sempadan lah, dengan KDB, KLB dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan. Jadi bukan RT RW-nya gitu kan, tapi petunjuk pelaksanaannya itu. Ada yang menarik sebenarnya bahwa RT RW ini juga nggak sendiri. Dia harus dibantu dengan peraturan-peraturan secara regulasi ya, peraturan-peraturan atau standar-standar yang mendukung keberadaan peraturan tadi, regulasi pembangunan tadi. Salah satu contoh adalah yang sekarang mungkin ranahnya Pak Tutrano, itu adalah Perda 15 kalau nggak salah ya, tahun 2005. Perda 15. Perda 5. 5 tahun 2005 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung. Kan gitu. Iya, betul. Nah, ini harus dibedah nih gitu kan, harus dibedah nih. Ini adalah sisi lain dari PZ tadi itu, bahwa aturan main, belum lagi aturan plumbing, aturan struktur, aturan banyak macam lagi untuk terkait dengan itu gitu ya. Tetapi ada konten lain lagi yang lebih penting lagi. Kalau tadi secara physically itu akan memberikan identitas ciri wujud bangunan. Nah, yang dijual itu apa? Ciri itu tadi kan kenyamanan ya. Jadi bukan ukiran Pak ya, jadi kenyamanan. Jadi yang dimaksudkan itu mungkin ya atmosfer kebalian gitu ya. Atmosfer kebalian itu seperti apa, itu yang diekspresikan dalam bentuk bangunan gitu. Bangunan gitu. Nah, pengalaman saya itu pada saat kita menjadi pemain tunggal ya. Kalau sekarang kan pemainnya banyak gitu ya. Pemain tunggal untuk persyaratan membangun itu memang bermacam-macam. Tapi pada intinya itu adalah bagaimana masyarakat ini secara sederhana mampu menyadari bahwa itu, oh ya, yang benar itu adalah untuk ini, bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan publik juga. Gitu. Itu ternyata itu yang paling penting. Dan untuk memberikan penyadaran itu sangat luar biasa susahnya. Dan saya yakin ini kalau dikandarkan pada pemerintah saja tidak cukup. Itu kembali ke tadi yang disampaikan Pak Rane, stakeholder gitu ya Pak. Iya, stakeholder itu. Jadi siapapun dia yang, makanya kalau bahasa saya itu, siapapun yang tinggal dan mencari kehidupan dan penghidupan di Bali itu wajib hukumnya tunduk terhadap alam Bali sih kalau saya sih gitu ya. Karena sebetulnya tantangan terbesar kita bukan di situ. Bukan di situ kalau menurut saya terkait dengan RT RW ya. Tantangan kita itu adalah pada saat bagaimana kita menjadi sebuah destinasi yang menarik perhatian seluruh dunia.
ini Iya. menjadi sangat penting. Ini nanti mungkin di Paiketan ini mungkin yang harus kita memberikan pemahaman bersama gitu ya. Bagaimana yang tadi dikatakan bahwa Bali ini sangat kecil gitu, tetapi menjadi perhatian seluruh dunia bahkan gitu ya. Pertanyaannya kan apa sih yang menarik? Kemudian dan jangan lupa bahwa kedatangan mereka tidak hanya physically gitu ya, tidak hanya datangan ini, tapi kedatangan mereka itu dibarengi dengan kultur mereka. Iya. Kultur mereka, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, perbauran ini akan bukan mendistorsi tetapi akan mewarnai, kalau lebih saya katakan mewarnai masyarakat Bali. Kalau yang kita andalkan itu adalah budaya, adat dan tradisi, hemat saya nih gitu ya, hemat saya ini yang harus kita dorong. Bagaimana budaya Bali ini menjadi mainstream, menjadi payung bagi semua yang datang mencari kehidupan dan penghidupan di Bali. Ya, dan gitu nanti mereka datang dengan cara dia, terus kemudian memperlakukan di Bali, kamu kok nggak sama dengan saya, kamu harus pergi loh, padahal ini di Bali nih gitu. Iya. Tidak hanya milik kita Bali ini. Nah, jadi Dalam konteks ini saya tidak seiring dengan bukan milik kita, milik kita. Iya. Jadi Bukan hanya milik kita. milik Ya, kita, tapi milik kita. kalau saya lebih ekstrim, ini milik kita, gitu. Harus dijaga betul. Iya. Iya, iya. Kalau saya itu, sehingga siapapun yang datang ke Bali harus tunduk dan patuh, Iya. termasuk berperilaku, sehingga tidak ada nanti istilah yang aneh-aneh, ini kok telanjang ke sini, ini kok aneh ke sini, gitu. Nggak ada lagi gitu, karena dia harus tunduk betul. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun kisi-kisi ya bahasanya. Membangun apa yang dimaksud dengan ini. Tunduk, iya tunduk seperti apa? Nah, itu kita harus ngisi itu. Mungkin Paiketan itu akan banyak sekali itu pakar-pakar ini yang bisa mengisi itu. Dibandingkan kita nanti ini kok begini ya, ini kok begini. Saya kira ini Lalu dalam konteks kita ini di dalam Perda RT RW, apa itu sudah cukup mengatur ini semua? Oh tidak. Perda RT RW sebenarnya dikatakan dia hanya makro. Perlu ada perda-perda RT RW kabupaten, perda-perda RDTR, perda-perda zonasi, RTBL dan seterusnya. Dan yang harus disiasati adalah masuknya RT RW ini ke dalam undang-undang Cipta Kerja. Ya. Omnibus. Ya. Tadi Pak Rana menyinggung masalah PBG dan seterusnya, ada TPA dan seterusnya. Kita harus mencermati berapa persen kewenangan daerah dalam kaitannya dengan ini. Ini yang harus itu kebijakan nasional, terus kemudian jangan wah ini kebijakannya membela si Anus ya, enggak. Tapi bagaimana kita menyikapi kebijakan itu dengan dengan meningkatkan kemampuan diri untuk untuk menghadapi situasi seperti itu. Karena kalau nggak salah tinggal sedikit itu kewenangan daerah itu dalam konteks itu gitu. Dan itu harus sedikit itu kita harus perkuat dan harus kita manfaatkan. Dan itu soul-nya harusnya, jiwanya ada di situ. Walaupun kecilnya tapi itu jiwanya. Jiwanya di situ gitu. Daripada kita mempermasalahkan yang besar yang itu memang menjadi kebijakan nasional, mendingan kita perkuat diri kita untuk mengisi yang kecil tadi itu, soul tadi. Tentunya dengan kesadaran dan dengan kisi-kisi yang jelas. Kita harus sepaham dulu nih yang dimaksud dengan ada tradisi Bali yang harus mereka tunduk semuanya kepada itu apa saja gitu. Kalau bahasa saya sebetulnya mungkin itu ada di yang namanya awig-awig ya, dan yang ada yang namanya di Perarem. Nah kemudian sekarang ini kami juga sedang berjuang untuk bagaimana Perda 4 tahun 2019 itu berlaku juga untuk Keramo Tamio dan Tamio terhadap para pendatang dari luar. Itu yang dimaksud tadi saran juga. Iya. Sehingga karena konsekuensinya kan hukum formal dengan hukum adat kan berbeda. Ini yang harus kita pikirkan. Betul. Gitu. Bagaimana menjangkau itu sehingga mereka tunduk terhadap itu. Baik, terima kasih Pak Anin. Ini pertanyaan terakhir mungkin ke Pak Rana sebelum kita tutup nanti dengan pertanyaan terakhir juga untuk Pak Anin dia. Kira-kira
ke depan sebagai seorang arsitek, apa yang diharapkan ini dari keberadaan Perda, kemudian juga kalau dikaitkan juga dengan kondisi kita terakhir, kemudian juga ada harapan untuk 100 tahun ke depan. Oh iya. Seperti apa? Ini agak berat juga ini. Ya, ini mimpinya seorang arsitek ini seperti apa? Ini silakan. Siap. Begini, kalau kita hidup merdeka tanpa aturan juga, saya pikir nggak terlalu enak kan? Enggak, ya. Tanpa aturan, maka hukum rimba yang akan terjadi. Siapa yang kuat, dia akan memakan yang tidak kuat. Bukan hanya yang lemah, yang setengah kuat juga akan dimakan oleh yang kuat. Yang kuat itu apa? Driving force akan capital, maksudnya arus modal, maksudnya arus kekuasaan politis dan sebagainya. Ini yang kuat akan memakan daripada yang setengah kuat dan yang tidak kuat. Maka tanpa aturan itu menjadi sesuatu yang apakah itu perlu tidak diatur. Yang saya pahami dalam konteks hukum positif, karena saya juga bukan orang hukum ya, kita tahu bahwa dalam konteks hukum positif itu yang diatur adalah yang tidak boleh. Anda dilarang ke situ, Anda dilarang ke situ. Kalau yang boleh tidak diatur. Bahwa ketika tidak ada aturannya, bahwa itu dilarang, maka itu boleh dong gitu. Oleh sebab itu rambu itu, perda itu adalah yang diatur yang tidak bolehnya mostly kan. Caranya kan begitu cara pandangnya. Nah, dengan begitu sebenarnya terima kasihlah kami sebagai pelanjut daripada hierarki tadi, pengisinya jadi jelas kan, sepanjang memang pemahaman kita tidak melintir-belintir. Kan pelintiran ini biasanya ada tuh jago, apalagi di tahun politik, pelintiran-pelintiran itu sangat gampang mereka mengaturnya. Pahami itu sebagai apa adanya tekstual, dan kemudian dari sana dikembangkan secara research-nya gitu. Misalnya daerah pantai itu sebetulnya kenapa sih ada sempadan di pantai itu, dan Bali kenapa sempadannya dua? Pahami itu sebagai sesuatu yang oh iya ya, kalau ini ada rob ya, ada badai tinggi, maka kita masih aman loh. Sebetulnya kan ruang ini disiapkan untuk keamanan kita, kenyamanan kita gitu. Jika terjadi bencana segala macam disaster gitu. Jangan dipandang, wah tanah saya berkurang dong kalau ini. Apalagi di sempadan jurang, sempadan sungai itu. Cara pandangnya itu yang ketika itu dipelintir gitu. Meaningnya, maknanya itu sebenarnya apa sih di situ itu kan begitu. Jadi kita kehebohan kita dari sisi penghias aturan itu, pengisi elemen-elemen itu tidak lagi pada casingnya, pada kulit luar saja, tetapi memang sampai ke dalamnya. Kita tentu tidak akan mungkin membuat Bali yang terproteksi dari mana-mana, terisolir gitu, tidak akan mungkin. Secara struktural ketatanegaraan kita jadi bagian kok dari Indonesia, maka welcome to Bali, tetapi Anda yang datang, respect dong pada aturan main kita yang ada di sini gitu. Ya, contohnya nih yang sangat ekstrim ya. Mudah-mudahan saya tidak salah mengambil contoh. Di satu tempat suci kita, di pura kita itu tidak pernah ada disemayamkan jenazah. Penyemayaman jenazahnya tidak begitu prosesnya. Tetapi di keyakinan lain disemayamkan ke dalam tempat ibadahnya. Ketika ada seseorang berpulang itu disemayamkan di tempat ibadahnya untuk sebelumnya diproses ke sematori gitu ya, ke kuburan atau apapun prosesnya. Sehingga ketika di Bali tidak begitu caranya, jangan dipaksakan yang masuk ini harus seperti ini. Juga Bali juga adjustable selalu. Kehebatannya Bali itu kan selalu mengadopsi nilai luar dan mengadaptasikannya dengan Bali. Kita lihat ada patre Belanda, kita lihat ada patre Mesir, patre Cina. Itu artinya ornamentasi yang datang dari seluruh dunia pada zamannya itu, mungkin di bawah abad keempat itu. Sudah menerima itu, bahwa itu ada sesuatu pembaruan, tetapi diadaptasikan dengan keperluan Bali gitu. Bali yang hierarkial, Bali yang anggahungguh, Bali yang mengerti akan mana profan, mana sakral gitu. Ketika itu diamburadulkan hanya semata-mata memandangnya, oh ini template, ini kan keputusan nasional. Iya, tapi boleh dong nama ketut itu tetap ada gitu. Tidak harus, oh kamu kan warga Indonesia, maka namamu Joko, tidak harus begitu kan. Nama-nama itu sebagai konten koper tadi itu tetap bahkan diminta sebagai eksistensinya pluralitas itu, keberagaman itu. Tetapi keberagaman yang indah di dalam diversity-nya itu ada unity gitu. Ini yang penerjemahannya kita dalam konteks ruang makro maupun konteks ruang mikro harus benar-benar diampu, ditangani oleh yang memang berkompeten di situ gitu. Jadi kalau tadinya hanya berpikir bahwa oh izin itu terkait dengan restribusi, maka hal-hal ini menjadi terdinai ya, tersisihkan. Tapi kalau kita hanya berpaku pada itu, maka bagaimana kita bicara pendapatan untuk mengenerate pembangunan selanjutnya. Jadi sebagai arsitek yang nggak laku-laku banget gitu ya, ya sebagai arsitek yang berpraktek profesi di situ ya tentu sangat happy. Oh ini ada regulasi loh, yang bahwa ada yang tidak sempurna, mari kita diskusikan. Ya dicarikan resultantenya, titik temunya.
Bukankah Bali memang selalu mengajarkan harmonisasi dalam berbagai terjemahannya, ada Trito Karana atau apapun. Jangan itu menjadi tagline slogan saja, tapi eksekusinya seperti apa. Kita jarang sekali membenturkan ini, kalau mau boleh ekstrim, membenturkan nilai ekonomi dengan nilai culture yang dahsyatnya ini jadi seperti apa. Yang mana yang bakal kalah nih? Padahal ada kompromi yang namanya harmonisasi tadi itu. Kita punya Melanting kok. Di seluruh dunia ini mana sih ada respect kita kepada pura Melanting yang berkaitan dengan bisnis. Kan luar biasa itu. Ketika Pak Tani Pekasih Subak itu yang juga mendunia, itu kan bagaimana respect kita kepada keprofesian pertanian basah. Di sana ada misalnya ada Bali Timbang gitu dan sebagainya. Dan juga misalnya Segara, kita ada Pura Segara. Bagaimana respect kita kepada ruang lautan sebagai demarkasi pulau kita gitu. Dan itu adalah bagian yang mencerahkan buat kita, oh kita punya komitmen nih, batas tegas daripada pinggir pantai untuk keselamatan dan kenyamanan hidup manusia. Maka kita setuju nih, udah ada ahlinya yang berpikir di sana, udah ada planolog yang berpikir hebat di sana. Pengisinya sebagai arsitek ya tinggal mengikuti aja gitu. Tentunya untuk kesejahteraan rakyat. Goal terakhirnya mau Sartam kan? Goal terakhirnya kan itu kan? Bukan kesejahteraan ya, kebahagiaan. Kebahagiaan malah. Baik. Never ending happiness gitu lah kan? Kebahagiaan yang tiada henti. Gila kan itu apa namanya target yang luar biasa kan di sana. Bagaimana mencapai itu? Yaitu according sangat tergantung dengan kita bermain apa. Kalau tadi jadi kiper ya jangan menyerang ke depan lah gitu kan. Baik. Yang cilaka itu ketika hakim garis yang bermain di dalam itu yang paling bahaya. Baik, terima kasih Pak Rana. Ini memang butuh waktu panjang sebenarnya, Siap. tapi waktu kita terbatas. Terakhir ini harapannya Pak Anindya seperti apa? Karena kalau kita lihat mungkin RT RW sudah baik, kemudian perlu ke depan lah dengan aturan-aturan yang lebih baik lagi ke depan. Kemudian bila dikaitkan dengan kondisi kemajuan teknologi ke depan ini seperti apa? Ya, gini, mungkin sebagai penutup ya, Pak Anin ya. Pertama memang RT RW ini kalau saya sih bukan baik ya, tapi layak gitu ya. Ya, Layak lah, ya. sudah layak lah dipakai gitu kan. Sudah layak dipakai. Dan kemudian yang kedua nggak perlu khawatir. Kemajuan teknologi sekarang ini mungkin 10 tahun ke depan nggak perlu ada RT RW gitu. Soalnya sekarang sudah alamat virtual udah bermunculan di mana-mana. Pak Ketut mungkin alamatnya tidak di Jalan Banda Agung, tapi virtual ya alamatnya. Apa perlu lagi struktur ruang dan pola ruang gitu kan? Betul. Nanti dominasinya seperti apa, nanti itu akan muncul dengan sendirinya dengan berjalannya waktu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, tadi saya menyinggung soal konten tadi itu, konten itu kita sudah sangat jelas itu adalah budaya Bali. Dan budaya Bali ini harus menjadi mainstream, harus menjadi payung. Kearifan lokal tadi yang dimaksud? Iya, budaya Bali apapun namanya itu di dalamnya ada kearifan lokal, ada adat istiadat. Kearifan lokal itu kan apa? Puncak-puncak ini ya. Itu harus menjadi apa? Menjadi pedoman. Jadi menjadi pedoman dari segala gerak dan langkah malahan kalau saya pembangunan. Termasuk di dalamnya adalah siapapun yang ada di situ. Karena begini, kita harus menyadari bahwa budaya Bali itu nggak berhenti, nggak stuck, tetapi budaya Bali itu sangat dinamis. Kebetulan saya mencoba melihat itu ya dengan sangat terbatas ya, Mas, kurang lebih sekitar 25 tahunan lah gitu. Itu melihat bahwa sejak zaman Balingkang itu memang sudah, mungkin sebelum itu masa Bali kuno itu sudah ada perubahan-perubahan yang dinamis gitu ya. Jadi kalau sekarang kita ngelihat, kebetulan saya pemerhati desa tradisional, gitu ada desa Bali kuno, sekarang dicari nggak ada Pak Tut ternyata. Karena di situ ternyata ada Catus Pato juga, Catus Pato ini adalah Bali Apanaga gitu ya. Kemudian di situ ada kantor lurah, berarti itu udah Bali Anyar gitu. Sehingga di desa ini Bali kuno ya, Apanaga juga sudah masuk, dan kemudian Bali Anyar juga sudah masuk. Apalagi sekarang ini Alfamart sudah ada di mana-mana gitu kan, ya. Nah, kita nggak perlu khawatir dengan itu, cuman saya ingin menggarisbawahi bahwa budaya Bali ini harus menjadi mainstream bagi masyarakat Bali, masyarakat yang ada di Bali, masyarakat kita gitu ya, untuk tunduk terhadap itu gitu ya, untuk tunduk terhadap aturan. Tugas kita adalah bagaimana kita membuat aturan-aturan itu, bagaimana kita membuat kesepakatan bahwa Bali ini jangan dirusak dan segala macam itu di dalamnya situ. Basisnya apa? Basisnya adalah Perda 4 2019. Di situ ada tentang desa adat. Dan satu lagi terakhir, bahwa kita juga harus bersyukur
bersyukur Astumkara bahwa Undang-Undang Provinsi Bali itu sudah diundangkan. Ya. Di dalamnya ada desa adat dan subak. Artinya apa? Artinya secara regulasi ini sudah sangat kuat kita untuk mengembangkan konten tadi. Jadi materi kita, diskusi kita selanjutnya nih ya Pak. Oh ya, betul. Jadi saya kira kalau Baik. sekarang ini Siap, kita siap. nggak mungkin selesai kan? Betul, Ya. betul. Betul. Jadi sangat menarik kalau nanti diundang lagi sama Pak Manmerto gitu misalnya. Baik, terima kasih. Interupsi, Masih ada Komandan. Ya, sebagai sebelum closing statement Ya, ya. Kita selalu mengenalnya dunia ini kan sebagai elemen universe kan. ya. Dalam konteks teknologi di luar sana itu sudah sangat berpacu dengan metaverse, ya. Bukan universe-nya tapi metaverse-nya, ruang layer di berbeda. Ya, ya. Dan Bali sesungguhnya justifikasi terhadap itu dari dulu-dulu. Kita melihat berbuah loka ya dan sebagainya, loka-loka yang 7 ke atas dan 7 ke bawah, Sabtu Petale begitu. Kan sebetulnya kecerdasan itu yang istilahnya entah itu kecerdasan lokal atau apa, local genius atau apapun istilahnya, artinya Bali sudah memiliki modal pisau analisa untuk mengadopsi perkembangan teknologi. Prediksi Iya, ke depan ya. Ya. viewing ya. Viewing. Ya, kemampuan kita memproyeksikan ke depan gitu. Baik. Sebetulnya Burloka itu di mana sih? Apa dia berada di Pluto atau di Mars, kan itu another space gitu kan, di ruang yang berbeda. Dan harusnya tata ruang Bali itu ada, itu menyinggung, nyerempet sedikit lah bahwa kita juga sudah pada zamannya sudah berpikir tentang metaverse gitu kan, dalam dimensi spiritual kita, dalam kacamata spiritual kita ya istilahnya lokal lah, istilahnya petale gitu ya, Sabtu Petale ke bawah, Sabta Loka yang ke atas dan sebagainya, itu kan metaverse-nya ala Bali kan begitu. Baik. Mungkin saya sedikit aja itu saya jadi ingat gitu ya bahwa sebetulnya kenapa tadi kita ngomong banyak sekali bahwa harmonisasi, terus kemudian kita kontennya itu harus budaya lokal sebagai mainstream dan seterusnya. Karena ternyata begini, bahwa budaya Bali itu terekspresikan itu melalui simbol-simbol yang bermakna. Swahloko, Buah Loko itu adalah sebuah simbol di mana dia itu ada di dalam alam pikiran kita, batin kita gitu ya. Nah, kemudian ini menarik ini karena saya kebetulan salah satu foundernya dari situ disebut itu bahwa kita di PWK Unsi itu berbasisnya itu adalah pada budaya lokal ini. Sehingga di situ tuh ada satu mata kuliah yang menyatakan bahwa perilaku, ruang dan budaya. Ini saya kira tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau itu budaya Bali menjadi mainstream, maka mereka yang datang itu akan tidak seperti ilmu barat, dia akan menjadi minoritas dan sekarang menjadi tidak, tapi dia akan baur, dia akan menjadi satu di bawah bendera budaya Bali. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Pak Nindya, ini kalau dilanjutkan kayaknya kita sampai subuh nggak habis-habis ini waktunya. Suatu saat sebaiknya sampai subuh kita ngebahas. Sampai subuh ya, Demi Bali yang kita cintai. Ya. Baik, sahabat peduli. Jadi demikian obrolan kita yang sebenarnya kalau kita sediakan waktu mungkin sampai subuh ya. Kita masih akan kurang waktunya gitu. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sudah disampaikan. Saya juga sampai tidak mampu mencatat ini. Tetapi ada beberapa hal tentu yang ingin saya garis bawahi. Tadi ada statement bahwa RT RW ini layak pakai dan tentunya dibutuhkan aturan-aturan yang hierarkis ke depan bagaimana mengatur Bali lebih baik. Kemudian tadi ada komitmen kesadaran bersama stakeholder yang tentunya ini menjadi modal dasar bagi kita, komitmen bersama untuk kepentingan Bali. Kemudian yang terakhir, nilai budaya Bali menjadi pedoman untuk kebahagiaan masyarakat Bali. Saya kira demikian, sahabat peduli, bincang-bincang kita hari ini dengan para narasumber yang luar biasa. Akhir kata, Titiang, Kung Trisna, untuk hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami sinap dengan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.